Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 99. Tidak, orang ini datang atas undangan, kan? Kata Mengbo. Sial, lihat bagaimana dia sampai di sini. Jika dia diundang, bagaimana dia bisa naik taksi? Bukankah ini lelucon? Kalau begitu, maka kesempatannya sudah datangkan. Soal pertandingan basket, kalau bukan karena dia pasti kita sudah mengalahkan SMA nomor 1 Linyang, tapi pada akhirnya dia merusaknya. Kita tidak boleh melewatkannya. Kesempatan ini hari ini, dan kita harus menjaganya. Beri dia istirahat. Cui Yang, seorang pria jangkung, berkata. Cek, cek, cek. Senyuman aneh muncul di wajah Beben Fei. Itu juga yang kupikirkan. Oke, itu saja, aku akhirnya punya kesempatan untuk melampiaskan amarahku. Kata Mengbo galak. Su Chen. Su Chen baru saja keluar dari mobil dan hendak masuk ketika dia mendengar seseorang memanggilnya dari belakang. Melihat Beben Fei dan yang lainnya, Su Chen bereaksi sejenak sebelum dia teringat bahwa orang-orang inilah yang bermain basket dengannya hari itu. Apa yang kamu lakukan? Su Chen berkata dengan tenang. Su Chen, selama pertandingan bola basket, kamu sangat hebat. Kamu mengalahkan seluruh tim kami sendirian dan membuat kami kehilangan banyak muka. Tahukah kamu bahwa ketika kami kembali ke sekolah, ini membuat kami malu? Fei berkata bercanda sambil memegang sebatang rokok di mulutnya. Kamu tidak berguna, dan kamu menyalahkan orang lain karena memukulimu. Su Chen, kamu luar biasa. Mengapa, menurutmu jika kamu mengalahkan kami dalam pertandingan bola basket, kamu tidak perlu takut? Dia mematikan puntung rokoknya dan berkata. Su Chen, jika kamu hebat, ikutlah denganku dan mari kita ngobrol baik-baik. Aku akan lihat apakah kamu masih berani berbicara denganku seperti ini. Kalau begitu ayo pergi. Su Chen sama sekali tidak memperhatikan orang-orang seperti Beben Fei. Ketika mereka tiba di gang di sudut bar, Beben Fei dan yang lainnya mengeluarkan tongkat baseball yang telah mereka persiapkan sebelumnya, menunjuk ke arah Su Chen dan berkata. Su Chen, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Jika kamu berlutut hari ini dan memanggilku Beben Fei 3 kali sebagai kakek, urusan kita akan diselesaikan sekaligus. Haha, jangan bilang aku tidak memberikannya. Kamu punya kesempatan. Di gang yang gelap, mata Su Chen menyipit, menampakkan cahaya yang tajam. Apakah kamu yakin sedang berbicara denganku? Haha, Su Chen. Apakah kamu takut padaku? Apakah ada orang lain di sini? Lalu bagaimana jika aku tidak setuju? Tidak setuju. Beben Fei tersenyum menghina, pernahkah kamu melihat tongkat baseball di tangan kakek? Jika kamu tidak setuju, aku akan mematahkan anggota tubuhmu sehingga kamu tidak akan pernah bisa bermain basket lagi. Su Chen menggelengkan kepalanya tak berdaya, merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi sekelompok siswa sekolah menengah, tetapi 3 orang yang mengalami keterbelakangan mental. Oh, wow kamu benar-benar menolak makan dan minum sebagai hukuman, dan kamu tidak menghargai kesempatan yang diberikan kepadamu, maka aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Beben Fei melambaikan tangannya dan berkata, Cui Yang, ayo. Oke. Cui Yang, yang tinggi dan kuat, bergegas membawa tongkat baseball di tangannya dan mengertakkan gigi. Retakan. Sebelum tongkat baseball itu mendarat, Su Chen meraihnya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Cui Yang tercengang. Beben Fei dan Mengbo juga tercengang. Bagaimana dia bisa memukul dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa menghancurkan tongkat baseball. Segera, Su Chen tiba-tiba mengulurkan tangan ke depan, meraih pergelangan tangan Cui Yang, dan berkata dengan suara dingin. Anggota tubuhmu hanya untuk hiasan, jadi lebih baik singkirkan saja. Apa, kamu ingin? Retakan. Sebelum Cui Yang sempat bereaksi, tangan kanannya dipelintir oleh Su Chen dan dia pingsan. Bagaimana ini mungkin? Cui Yang memiliki berat lebih dari 200 kg, dan dia benar-benar membunuhnya dalam hitungan detik. Pada saat ini, Beben Fei menyadari bahwa orang bernama Su Chen ini tampaknya adalah seorang ahli latihan dan sangat sulit untuk dihadapi. Su Chen, sudah kubilang, jangan bertindak gegabah. Hari ini adalah hari pembukaan bar Wei Changtian. Ayahku sedang berbicara dengan Wei Changtian. Jika ayahku mengetahui hal ini, pengawalnya dapat dengan mudah membunuhmu. Aku akan memukulmu sampai kamu muntah darah. Jika kamu tidak ingin mati, jujur saja. Dalam 5 menit, teleponlah ayahmu yang tidak berguna dan aku akan membersihkannya bersama-sama. Aku terlalu malas untuk membersihkan lalat pengganggu sepertimu satu persatu. Hei Su Chen, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang tidak takut mati. Saat ayahku keluar, jangan lari. Setelah mengatakan itu, Beben Fei menghubungi nomor telepon ayahnya. Ayah di mana? Aku dipukuli di gang sebelah bar. Cepat bawa pengawal untuk membantuku. Oke, jangan khawatir, aku akan pergi sekarang. Kamu berani mengalahkan anakku, Gao Tianlin, kamu sedang mencari kematian. Sekitar beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya botak dengan 2 pengawal berbaju hitam bergegas mendekat dari samping. Dan pria parubaya itu tidak lain adalah ayah Gao Fei, Gao Tianlin. Ayah, kenapa kamu datang ke sini?
Beben Fei hampir mati karena panik. Su Chen sangat menakutkan sehingga dia dengan santai mematahkan pergelangan tangan Cui Yang. Jika ayahnya tidak datang untuk menyelamatkannya, dia akan mati. Saya baru saja mengobrol dengan Bos Wei. Dia mengatakan bahwa dia telah bertemu bos baru bernama Su Ye dan dia akan memperkenalkannya kepada saya nanti, jadi saya mengobrol lebih lama. Di Linyang, sebenarnya ada seseorang yang layak menjadi Bos Wei Changtian. Betapa hebatnya itu. Bukan begitu. Gao Tianlin juga berkata dengan penuh semangat. Dan dari perkataan Wei Changtian, pria bernama Master Su adalah sosok surgawi. Jika saatnya tiba, jika keluarga Gao kita bisa memeluk pangkuan Master Su, kita akan bisa sejahtera di Linyang di masa depan. Beben Fei yang awalnya penuh ketakutan, segera menegakkan punggungnya setelah mendengar ini dan berkata, "Ayah, biarkan Tuan Su pergi dulu dan tangani anak ini dulu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan bisa untuk melakukannya." Kehilangan seseorang sebesar itu saat pertandingan bola basket. Mengikuti arahan jari Beben Fei, Gao Tianlin melihat Su Chen dan berkata, "Serahkan masalah ini padaku. Jika kamu berani menindas anakku, aku harus membunuhnya hari ini agar dia tahu betapa kuatnya aku." Gao Tianlin. "Ayah, patahkan saja kakinya. Membunuh seseorang adalah tindakan ilegal." Gao Fei berkata dengan gugup. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang siswa sekolah menengah, dan membunuh seseorang masih jauh darinya. Hehe. Gao Tianlin mencibir, "Nak, jangan khawatir. Sebelumnya, saya tidak akan berani melakukan hal seperti itu, tetapi sekarang berbeda. Setelah saya mengenal Tuan Su, hal-hal kecil seperti membunuh orang menjadi hal biasa. Su Yu bisa menyelesaikannya untuk kami hanya dengan satu kalimat, jadi kamu tidak perlu terlalu khawatir, lakukan saja." Ya ampun, Tuan Su sebenarnya punya banyak energi. Mata Beben Fei dan Meng Bo melebar dan mereka berkata dengan ngeri, "Kamu bahkan bisa menyelesaikan masalah pembunuhan. Ini terlalu sengit. Lalu bagaimana menurutmu? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menjadi Bos Wei Changtian?" Bab 100. Ayah, karena pria bernama Tuan Su itu begitu hebat, kita tidak perlu menahannya. Ayo kita bunuh dia secepatnya, agar kita bisa menghilangkan kebencian di hatiku. Tidak masalah, kata Gao Fei dengan sengit. Setelah mengatakan itu, Gao Tianlin melambaikan tangannya dan berkata kepada dua pengawal di belakangnya. "Pergi dan bunuh anak ini, jangan menahan diri. Tuan Su akan membantu kami menanganinya setelah itu, jadi kami tidak perlu khawatir. Tentang apapun. Saya tahu, Tuan." Setelah setuju, dua pengawal berbaju hitam berjalan menuju Su Chen dan berkata sambil bercanda. "Wah, saya punya pisau di sini. Anda dapat memilih apakah Anda mati sendiri atau kami melakukannya sendiri." "Haha, Su Chen, bukankah kamu sangat hebat tadi? Apakah kamu juga takut dengan nama Tuan Su?" "Haha," kata Gao Fei sambil tertawa. "Wah, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Di tahun-tahun awal, kami berdua adalah juara kompetisi pertarungan nasional. Jika kami membiarkan kami melakukannya, kamu akan mati lebih menyedihkan, jadi kamu harus melakukannya sendiri." Sebelum pengawal itu selesai berbicara, Su Chen menamparnya. Pengawal itu memuntahkan darah dan tetap tidak bergerak. Siapapun yang memiliki pandangan tajam akan tahu bahwa dia telah melapor ke istana neraka. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Dia benar-benar membunuhnya begitu dia mengatakannya, tanpa memberinya waktu untuk bereaksi. "Biaozi, kenapa kamu diam saja? Anak ini menyerang kakak tertuamu, kenapa kamu tidak segera membalaskan dendamnya?" Gao Tianlin menjadi pucat dan mengutuk. "Pembalasan dendam." Su Chen mencibir, "Apakah menurutmu aku akan memberinya kesempatan seperti itu?" Begitu dia selesai berbicara, Su Chen langsung bergegas, seperti seekor citah yang sangat cepat sehingga orang bahkan tidak dapat melihat gerakannya dengan jelas. Puff! Jari-jari Su Chen seperti tombak, menusuk dada pengawal berbaju hitam, merenggut nyawanya dalam sekejap mata. Suara, celepuk. Pengawal yang tersisa juga jatuh ke tanah, mati total. Mencium bau darah yang menyengat di tubuh Su Chen, keluarga Gao, ayah dan anak, serta Meng Bo langsung roboh ke tanah. Meskipun mereka berbicara tentang perkelahian dan pembunuhan, ini adalah pertama kalinya mereka melihat adegan berdarah seperti itu. Dibandingkan dengan ketakutan keluarga Gao dan putranya, Su Chen tenang dan tenang. Setelah bertahun-tahun, Su Chen telah membunuh lebih banyak orang daripada yang pernah mereka lihat. Baginya, pemandangan seperti ini sesederhana makanan sehari-hari. Berlari. Saat ini, Gao Tianlin adalah orang pertama yang bereaksi. Su Chen adalah iblis pembunuh yang tidak pernah berkedip, dan dia bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Setelah mendengar ini, Beben Fei dan Meng Bo juga bereaksi dan berlari keluar gang seolah-olah mereka melihat hantu. "Mau lari?" Su Chen tersenyum dan berkata, "Kamu telah menyinggung perasaanku, Su Chen. Apakah kamu masih ingin pergi dengan mudah?" Namun, saat Su Chen hendak mengambil tindakan, dia tiba-tiba melihat Wei Changtian berjalan keluar dari bar. Ketika dia melihat Wei Changtian, Gao Tianlin berlari seolah dia melihat penyelamat. "Bos Wei, sesuatu telah terjadi, kamu harus menyelamatkanku." "Tuan Gao, jika Anda butuh sesuatu, katakan saja kepada saya. Jika Anda berani menyentuh teman saya Wei Changtian, Anda sedang mencari kematian." Dengan Wei Changtian mendukungnya dari belakang,
keluarga Gao dan putranya segera menegakkan punggung mereka, menunjuk ke arah Su Chen dan berkata, Bos Wei, itulah yang dilakukan anak ini pada kita. Dia juga membunuh dua pengawalku. Kamu harus meminta Tuan Su mengambil keputusan untuk kita. Ya, kita harus menemukan Tuan Su dan biarkan dia melihat kengerian Tuan Su juga bergema. Melihat ke arah jari Gao Tianlin, mata Wei Changtian tiba-tiba melebar. Apa yang terjadi? Bukankah itu Tuan Su? Saat ini, ketakutan di hati keluarga Gao dan putranya telah hilang, dan mereka tidak lagi takut pada Su Chen. Nak, ayolah, bukankah kamu hebat? Bos Wei ada di sini sekarang, dan Tuan Su akan berada di sini sebentar lagi. Coba saya lihat betapa hebatnya kamu. Halo. Wei Changtian menendang Gao Tianlin dengan keras dan mengutuk dengan keras. Apakah kamu mencari kematian? Buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Ini adalah Tuan Su yang terkenal. Beraninya kamu, ayah dan anak, menyerang Tuan Su. Kamu tidak ingin hidup lagi. Apa? Dia adalah Tuan Su. Mendengar berita tersebut, keluarga Gao dan putranya tercengang seolah-olah mereka disambar petir tiba-tiba. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak akan percaya bahwa pemuda di depan mereka adalah Tuan Su yang bahkan Wei Changtian bersedia untuk menyerah. Suara, celepuk. Keluarga Gao, ayah dan anak, serta Meng Bo langsung berlutut di tanah, bersujud berulang kali. Tuan Su, kami terlalu buta untuk melihat pegunungan. Tolong selamatkan nyawa saya. Kami tidak berani melakukannya lagi. Su Chen tampak tenang dan berkata dengan tenang. Singkirkan semuanya, aku tidak ingin melihatnya di Linyang. Itu Tuan Su. Setelah menyelesaikan masalahnya, Su Chen dan Wei Changtian masuk ke bar bersama. Tuan Su, sekarang banyak orang terkemuka di Linyang ingin bertemu dengan Anda dan melayani Tuan Su di masa depan. Apakah Anda ingin Tuan Su memberi mereka kesempatan ini? Wei Changtian berkata sambil tersenyum. Lupakan saja, aku tidak ingin terlalu banyak orang di sekitarku. Terlihat kesal, bukakan saja kamar untukku. Aku akan duduk di sana sebentar lalu pergi. Oke, saya akan mengaturnya untuk Tuan Su sekarang. Wei Changtian sangat cepat, dan dalam beberapa menit, dia menyambut Su Chen ke dalam kotak. Meski di luar berisik, Su Chen masih bisa tenang dan memikirkan hal lain. Suara, berderit. Pintu kotak dibuka tanpa peringatan apapun. Su Chen sedikit mengernyit. Dia berani memasuki ruangan ini tanpa izinnya. Dia mendongak dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita yang masuk. Wanita itu mengenakan rok putih, stoking hitam, dan sepatu hak tinggi bertali, semuanya menonjolkan sosok baiknya. Su Chen mengenali wanita yang masuk. Dia adalah wanita yang dia lihat pada pertemuan penilaian lelang hari itu, dokter wanita kedokteran, Su Shihan. Apa yang kamu lakukan di sini? Su Chen berkata dengan tenang. Melihat ekspresi tenang Su Chen, Su Shihan sedikit mengernyit, dan merasa ngeri dengan konsentrasi Su Chen. Terlebih lagi, itu bukanlah sebuah akting sama sekali, itu benar-benar biasa dan tidak menimbulkan masalah. Saya datang ke sini hanya untuk minum bersama Tuan Su, kata Su Shihan sambil tersenyum. Setelah pertemuan penilaian itu, kesan Su Shihan terhadap Su Chen telah berubah total. Mampu menghasilkan obat mujarab yang dapat memperpanjang umur jelas merupakan harta karun dengan masa depan cerah bagi komunitas medis Tiongkok. Menghadapi Su Shihan, Su Chen tampak acuh tak acuh dan tidak tergerak, dan berkata, Aku tidak tertarik minum bersamamu. Jika ada urusan, katakan saja ya. Jika tidak ada urusan, pintunya ada di belakangmu dan kamu bisa pergi sendiri. Bersambung.